Rajin Evangelista T8 Tabor. Hari ini saya akan mengerjakan challenge week 17. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Demikian, terima kasih dan Yesus memberkati. Halo Young Leaders, good morning. Ya, kita semua siap menyembah Tuhan. Kita boleh ada karena kasih kemurahan Tuhan sampai hari ini. Kami percaya sementara kita mau menyembah, pasti Tuhan hadir. Oke, siap untuk menyembah ya. Aku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Makasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sembah Tuhan ya, sembah Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
menyembah ya, anak-anak menyembah. Jesus, Jesus, oh Jesus, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Shiraralabayaramo, Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. For I will praise your name. Oh, Yaralabayaramayashi, Yaralamayasi, Jesus, Yaramayasukurubuyoshiki, Yaralabayasi. Oh, Jesus, Jesus, Isiriasu, Sinaramayasu, Kiaralabayasi, Kiaralabayaramayasu, Jesus, Jesus, oh Jesus, 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 thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will pray your name, Jesus. Amin. Oke. Tuhan tuh luar biasa buat Coach Agus ya. Di awal tahun ajaran baru bulan Juli, Coach Agus tuh sudah capek, letih, lesu, stres karena mikirin modul yang selalu bergeser, mau diberi mau bergeser, jadi susah, stres. Nah setelah itu beres, kemudian selanjutnya Coach Agus itu membuat video pembelajaran dan video pembahasan. Nah pada saat membuat video pembelajaran itu mungkin kurang lebih sebulan tuh gagal, terus selalu gagal, jadi stres, jengkel ya, kenapa kok gagal. Nah gagalnya kenapa? Jadi gini, terus berpikir bagaimana waktunya singkat sehingga kuotanya itu tidak makan banyak untuk kalian ya, bisa tidak boros. Nah tapi pembelajarannya tetap masuk. Nah dengan cara apa? Begitu Coach Agus nulis, Coach pause, hentikan, kemudian kalau Coach mau nyelangin, Coach lepas pause-nya ya. Nah kalian tahu sudah malam dini hari. Oke, thank you, God bless you. Kalian tahu itu ternyata belum kerekam. Nah stres sampai jengkel banget, itu berulang-ulang sampai kurang lebih 1 bulanan. Nah kemudian tahu kan kondisinya Jumat Sabtu Minggu Coach tidak beristirahat kemana-mana, paling ke gereja atau streaming atau gimana, itu aja, tapi langsung buat video-video. Nah sampai di situ Coach Agus
kan stres ya, letih, capek, lesu, pengen refreshing nggak bisa karena kondisinya maju terus, karena coach belum bisa membuat video cadangan. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu dibuat untuk Senin, Selasa, Jumat. Selasa, Jumat malamnya buat lagi untuk Senin, Selasa, Jumat. Terus begitu terus ya. Coach belum sempat untuk membuat melebihi. Nah, kemudian waktu berjalan pertengahan ya awal-awal September ada guru seberang, guru lama, teman lama ngechat Agus. Terus Agus, "Sir, aku mau curhat." Ya, Agus bilang, "Miss, ke HTI aja ya, ke HTI, ke gereja." "Aduh sir, kalau di HTI ke gereja aku nggak bisa curhat, aku nggak bisa ngomong, malah nangis doang. Aku di luar aja sambil makan, jadi aku bisa ngomong." "Oke deh." Dengan terpaksa Kos oke nih, karena Kos aduh badan saya karon, ya sih nggak apa-apa lah, jadi berkat mau curhat aja ya. Nah kemudian waktu itu makan, lepas masker kan. Nah Selasa itu makan ya tanggal 8. Kemudian Jumatnya mulai kerasa, tambah berat, tambah pegel. Sabtu, Minggu nggak kemana-mana, sudah ya tetap buat bisa langsung tiduran langsung. Kemudian Senin masuk, karena UTS kan itu, UTS Kos masuk, tapi Kos dengan kondisi saya tidak karu-karuan badannya. Kos bilang dengan kuat, dengan kata-kata, dengan para Kos, aku tuh kesel, aku nggak enak badanku. Ya istirahat Kos, tapi ini kan mau UTS. Nah kemudian Selasa tetap masuk lagi, tapi tambah parah. Akhirnya Kos megang laptop pembelajaran sambil kepala saya Kos sandarkan ke sofa di ruang sebelah. Nah di situ Kos Didi tahu. Kos Didi bilang, "Kos, istirahat aja, besok nggak usah masuk Kos." Nah begitu tahu Kos langsung infokan semua les, hentikan semua, Kos mau istirahat. Nah pada saat pulang Kos lapar, makan ternyata tidak terasa. Aduh kok nggak terasa, langsung tak tinggal pulang, mandi, tidur. Nah Rabunya Kos Agus tidur, bangun jam 10, 11, setengah 11an bangun. Tak coba penciumanku bagaimana. Kemudian tak cium, enggak berbau. Aduh, Kos stres, bingung. Ini gimana nih? Ini kan corona. Ya, Kos Agus mikir bagaimana, sedangkan sekolah mau baru mencari izin. Kemudian Kos Agus dapat hikmat, oh ya, Kos akan bilang sebagian, enggak utuh. Kos kan ngelesi online juga kan? Nah, kalau tanya orang, saya Kos Agus kerjanya apa? Ngelesi online. Tertular karena teman yang ngejei makan ya di situ. Nah kemudian ngomong dengan Kos Dedi bla bla bla. Akhirnya Jumat Kos Agus dibawa ke rumah sakit. Itu sudah dalam kondisi parah karena sudah tidak makan berhari-hari dan lemas, batuk, kemekelan ya, keluar mutah-mutah komplit. Nah pada saat mau ke rumah sakit, kalian tahu Kos Agus kena vertigo karena ganti celana itu bundet, akhirnya vertigo ya sudah. Tapi puji Tuhan, saudaranya Kos Agus, adiknya Kos Agus ngasih tahu langsung rumah sakit. Kos tidak mau semestinya, Kos maunya diinfus saja, Kos tidak mau ke rumah sakit. Tapi berhubung sudah lemes, sudah manut saja ya. Kemudian diantar sama cicitnya Kos Agus ke rumah sakit, berangkat dalam kondisi vertigo kan. Di sana juga tumpah-tumpah lagi. Kemudian direpit Jumat sore, direpit, hasilnya diambil darah sama di ronsen. Nah hasilnya itu negatif, tapi hasil darah sama ronsen itu cenderung meragukan. Nah maka dari itu mondok Sabtu paginya di swab. Sabtu pagi di swab, Kos Agus bisa mulai normal, bisa membuat soal lagi, soal UTS untuk kelas 7, 8, dan 10. Sabtu dan Minggu bisa, saat cicit tidur lagi nggak kuat. Kemudian Minggu malam ada info dari dokternya nemui coach bahwa Kos Agus positif. Nah dari situ oke positif. Nah mulai Senin kalian tahu Kos Agus mulai nafasnya pendek-pendek seperti ikan ditaruh di daratan. Nah seperti itu ya. Nah kemudian Selasa Kos Agus juga sama, tambah pendek lagi. Dan paginya waktu pipis kan tuh dikasih oksigen hanya selang begini, sama diinfuskan saat dibawa sang jalan-jalan. Kemudian Kos Agus pipis ke kamar mandi, kok ngeliang langsung ketiduran.
langsung tidur, vertigo lagi. Nah, malamnya sudah nafasnya tambah pendek, kemudian sesek, nggak bisa ngomong, batuk terus, pusing komplit dan nggak karu-karuan, sudah tambah drop. Dan malam akhirnya Kosakus berserah sama Tuhan. Tuhan, aku nggak sanggup, saya nggak sanggup. Kemudian Kosakus dibawa sama Tuhan, digandeng tangannya ke tempat taman. Taman itu bagus banget, ada sinar kemuliaan, terang sekali, tapi coach tidak bisa mencapai sinar, pusatnya sinar di mana. Kemudian coach bilang, ini apa? Aku belum selesai. Kemudian jalan, aku belum selesai. Sambil jalan, Kosakus balik. Itu Tuhan. Kosakus dibawa pulang, nggak mau. Tapi Tuhan tidak marah. Tuhan nyiapin semua yang ada di dunia. Disiapin semua. Entah kenapa pagi-pagi itu perawatnya ngebel cicinya Seragus, bahwa Pak Agus akan saya ganti oksigen yang besar supaya enak nafasnya. Kemudian nanti saya tinggal dulu sebentar untuk melayat saudara. Kemudian sampai lagi Pak Agus akan saya pindah ke ruang ICU. Nah, bagaimana Tuhan bisa menyiapin seperti itunya, seperti siap semuanya. Kalau boleh tahu, itu ICU hanya 2 kamar. 1 orang keluar, Kosakus masuk. Kalau tidak, Kosakus sudah tidak tahu. Paham ya? Itu padahal perawat loh. Kosakus hanya selang, oksigen dan infus. Mana dia tahu? Tidak ada alat satu pun. Paham ya? Nah, dari situ kemudian itu kritis yang pertama kali Kosakus alami. Kemudian masuk di ICU Rabu, Kamis, Jumat Kosakus juga kritis kembali. Nah, di saat Kosakus diinfokan masuk ke ICU, Cici Seragus kolap, nafasnya peduk, shock sekali karena Kosakus tidak pernah masuk rumah sakit, baru kali ini dan kok parah sekali. Dan adiknya Kosakus yang di Jakarta yang menghandle, kontak setiap hari. Nah, waktu Jumat kontak dengan perawatnya bilang gini, Ibu, Pak Agus itu agamanya apa ya? Kristen. Bu, dibawain lagu-lagu atau buku apapun yang bisa menguatkan Pak Agus. Itu kan tanda-tandanya kalau orang mau meninggal menghadap Tuhan, ya. Nah, adiknya Kosakus bilang gini, oh iya sus, kondisi Pak Agus gimana sus? Jawabnya apa susternya? Gini ya Bu, kalau dilihat itu normal. Pak Agus ditanyai bisa menjawab, kondisinya kelihatan normal Bu. Tapi Bu, maaf Bu, kita tidak bohong, tidak PHP-in orang, tapi kondisinya Bapak itu kritis. Turun, tambah turun, tidak ada perubahan. Ya, sedangkan adiknya Kosakus ngasih tahu anaknya Cici Seragus bahwa kan U ya, ini UU di kelas K ya, karena sudah drop terus. Cici saya tidak tahu seperti itu. Nah, semua adik saya bingung sampai semua dicari semua, minta pertolongan, dukungan, doa. Nah, dari situ Tuhan berkarya kembali. Kosakus juga dibawa Tuhan ke yang kedua kalinya, digandeng menuju taman yang bagus sekali dan ada sinar kemuliaan terang. Kos bilang juga sama, ini apa, aku tuh belum selesai. Langsung balik lagi. Nah, balik akhirnya semuanya diberesin sama Tuhan. Itulah Tuhan luar biasa, ya. Kosakus tidak menyalahkan teman kos yang mencurhat itu, tapi kos percaya itu rencana Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu sayang sama kos. Tuhan cinta sama kos. Tuhan, paham ya, jelas ya anak-anak. Nah, di situ ya, Kosakus sangat bersyukur. Nah, setelah pulih, ICU-nya sudah lewat, kritisnya sudah melewat, dipindah ke ruang isolasi kembali. Nah, di saat Kosakus itu dari awal tidak bisa bicara, bersuara tidak bisa karena mesti batuk dan suaranya tambah lama tidak ada suaranya. Nah, Kos bersyukur, berterima kasih semua pada semua tim pastoral, teman-teman guru Eagle, teman-teman TKSD, TKSD, SLBB, beberapa guru dari SD Shalom,
atas dukungan dan doanya, dan juga tim doa dari HTE Mak Eli, ya, thank you Mak Eli. Kemudian juga Kesia Samantha, kemudian Sekotuk, rekan kerja dulu di seberang, selalu mendoakan. Dan dia hampir semua yang ngechat ke Coach Agus disuruh menyembah. Coach, menyembah ya, menyembah. Sekalipun kamu tidak bisa keluar suaranya, tetap dalam hati menyembah. Betul anak-anak, dengan penyembahan. Coach Agus lama-lama tidak bisa bersuara, terus setelah keluar dari ICU tetap menyembah. Itulah keluarnya kecil, tak paksa menyembah. Dalam waktu 1 minggu, Coach Agus pulih, suaranya pulih kembali, bisa normal, akhirnya bisa menyembah. Nah, Coach mau cerita lagi. Di saat di rumah sakit, Coach Agus puji Tuhan bisa membawa HP. Satu-satunya yang bisa Coach bawa tuh HP. Jadi maaf, pada waktu Coach Agus di rumah sakit, beberapa anak ngechat Coach Agus mungkin on, tapi Coach Agus tidak menjawab karena mungkin dia Coach Agus pegang mau jawab itu lemes, jadi ngelempet tangannya, lemes, tidak bisa menjawab. Ya, maaf. Jadi on, dan makanya Coach Agus tidak bisa buka kemana-mana, tidak bisa ngabari. Coach Agus hanya bisa ngechat yang tak penting kan gereja, pastoral sama keluarga. Maaf ya, Coach Agus tidak bisa menjawab. Dan kemudian Coach Agus itu setiap pagi bangun itu entah jam 5, entah jam 4, entah jam setengah 4, setiap bangun Coach nyetel shofar 12 kali, kemudian pengagungan Tuhan pakai lagu Kudus-kuduslah Tuhan, kemudian Coach muter Spotify. Tahu ya, Spotify itu tutul satu lagu itu muter sendiri kan, nyambung terus. Nah, Coach waktu itu nuturnya Benny Hinn. Coach nggak mudeng Benny Hinn aja, karena tuh healing kan, penyembuhan. Nah, Coach tutul healing penyanyi Benny Hinn. Tahu itu muter sendiri. Nah, di saat itu lagu yang kalian dengar dan kita sembah di awal itulah selalu rema buat Coach Agus. Setiap Coach Agus pernah dites SGPT, SGOT itu tinggi sekali itu, dan itu akibat fatal nih malah. Dengan tingginya maka Coach Agus diperiksa hepatitis B dan C, itu bahaya sekali. Nah, Coach kan gini, dikasih tahu Coach bisa doa, Tuhan berikan yang terbaik buat aku, cukup itu ya. Coach menunggu hasil dari hepatitis B dan C nya. Kalian tahu pengumuman hasil lolos negatif semua. Wah, kalian tahu di saat Coach seneng, wah thank you Tuhan, lagu refrainnya lagu ini keluar, Jesus, thank you Jesus, ini keluar, refrainnya keluar. Yang pertama ya ikut nyanyi, seneng. Nah, yang kedua lagi, jeda, begitu seneng, keluar lagu refrainnya, thank you Jesus. Nah, senang, terus kami batin, lo kok lagi keluar lagi. Yang ketiga keluar lagi, begitu yang keempat keluar lagi, Coach Agus cuma hanya nangis dan nangis doang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih doang. Itu Tuhan yang minta seperti itu. Tuhan luar biasa, Tuhan sayang sama Coach. Coach merasa Coach tidak ada orang yang tidak berguna karena selalu berdosa, ya, tidak bisa jalankan apa yang Tuhan mau, ya. Tapi Tuhan tetap sayang dengan Coach dan kalian semua pastinya, ya. Maka dari itu tuh anak-anak sekalian, mulai dari ini bangun rohani dengan Tuhan, bersama Tuhan, ya. Kelak dalam dewasa kamu akan di-cover dengan Tuhan seperti orang tua nanti, ya. Kamu merantau, Tuhan tetap menjagai. Itu pasti ada. Dan Tuhan melewatkan semua orang-orang yang tidak berkenan, yang mengganggu kamu di perantauan, tapi ada Tuhan, ya. Jelas? Oke, gitu. Cukup hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan memberkati. God bless you.